Kepindahan Valentino Rossi dari Honda ke tetangganya, Yamaha, mungkin menjadi perpindahan pembalap paling ikonik sepanjang masa di MotoGP. Valentino Rossi, juara dunia 3 kali, yang punya motor terbaik, membela tim terbaik secara mengejutkan malah memutuskan untuk pindah tim. Sudah jadi rahasia umum bahwa Honda RC200V adalah motor yang luar biasa. Ditambah waktu itu Honda punya Valentino Rossi sebagai pembalap utama. Rossi dan Repsol Honda, paket yang luar biasa. Namun, dominasi RC200V sepertinya membuat Honda gelap mata dan mengesampingkan peran pembalap pada motor mereka. Rossi kesal dengan sikap Honda yang menganggap motor mereka yang membuatnya mendominasi 2 tahun pertama MotoGP. Ibarat kata, peran konduktor sebagai joki dikesampingkan, siapa yang enggak kesal? Maka dari itulah Rossi butuh perubahan, namun pada waktu itu dia bingung harus kemana, tak ada jalan keluar logis untuknya. Rumor santer memberitakan bahwa waktu itu Rossi ingin pindah ke Ducati. Namun proyek Ducati di MotoGP pada waktu itu masih berumur 1 tahun, masih sangat muda, dan performa motornya belum stabil serta Ducati juga tidak punya budget untuk menggaet pembalap seperti Rossi yang berstatus sebagai bintang Grand Prix. Suzuki juga ikut dirumorkan, mengingat idola Rossi saat masih kecil adalah Kevin Schwantz. Namun penurunan performa Suzuki serta minimnya komunikasi, membuat rumor ini berhenti hanya sebatas rumor saja. Pada akhirnya pilihan Rossi mengerucut ke Yamaha. Pabrikan yang sudah 10 tahun lebih tidak memenangkan gelar. Tidak hanya itu, pada tahun 2003 saat Honda dan Rossi tampil mendominasi, bahkan Yamaha hanya berhasil mencetak 1 podium. Jika dibandingkan dengan Honda, tentu pilihan untuk pindah ke Yamaha nampak tidak masuk akal. Namun usaha tim manajer Yamaha waktu itu, Davide Brivio dan kepala proyek M1 Masao Furusawa yang sering menyelinapkan Rossi ke garasi Yamaha akhirnya berhasil. Rossi luluh dengan candaan Masao Furusawa tentang display digital Yamaha M1 yang bisa menanyangkan, Blue Film, selama Rossi balapan. Setidaknya, Rossi merasakan atmosfer yang baik dari Furusawa tidak seperti kepala proyek RC200V di Honda waktu itu. Rossi juga berdiskusi dengan salah satu temannya. Temannya lalu meyakinkan Rossi untuk pindah ke Yamaha lewat satu kalimat. Kalau di Honda kamu bisa menang dengan jarak 10 detik, tapi kalau di Yamaha kamu bisa menang dengan jarak 0,1 detik. Tapi menang tetap menang kan? Kata salah satu teman Rossi itu. Rossi lalu akhirnya pindah ke Yamaha. Honda yang sakit hati tidak membiarkan perpindahan Rossi ini berjalan mulus. Honda melarang Rossi untuk melakukan tes dengan Yamaha sampai dengan Januari 2004. Berarti Rossi tidak punya kesempatan untuk menjajal M1 sampai dengan Januari. Beda banget dengan kasus Marc Marquez, yang bisa ngetes motor Ducati tim Gresini di tes Valencia kemarin. Namun walaupun dipersulit, namun ketika Rossi sudah lepas dari ikatan Honda, Rossi langsung bekerja dengan semaksimal mungkin meski waktunya sempit. Rossi tidak datang sendiri, dia membawa semua personel timnya dari Honda ke Yamaha. Ini termasuk kepala mekanik jenius Jeremy Burgess. Aku bilang kepada mereka, Yamaha, kalau mau sukses, dengarkan apa yang dia, Rossi, katakan. Turuti saja semuanya. Kata Burgess. Hal pertama yang diubah Rossi bukanlah mesin atau chassis melainkan warna. Warna biru yang ada di Yamaha, Rossi rasa terlalu boring. Dia lalu menambahkan beberapa aksen warna kuning yang identik dengan dirinya kemudian ditambah beberapa stiker sampai akhirnya M1 memenuhi standar cantik minimal dari Rossi. Aneh ya hahaha, namun kita semua tahu kelanjutannya. Rossi berhasil merubah M1 menjadi mesin yang kompetitif dan kemudian mengalahkan semua jagoan Honda untuk menjadi juara dunia. Rossi kembali membawa Yamaha juara. Kepindahan Rossi ini tidak hanya membantu Yamaha kembali meraih gelar, namun juga mendemonstrasikan kemampuannya yang tidak main-main serta menjadikan karir Rossi menjadi ikonik. Secara marketing, Rossi telah berhasil membuat nama Yamaha melambung selama bertahun-tahun lamanya. Bahkan hingga kini, Yamaha masih menghargai Rossi sebagai salah satu ikon pabrikannya. Kabarnya tim VR46 juga akan segera menjadi tim satelit Yamaha dalam beberapa musim ke depan.